Halo semuanya, selamat datang di channel Coding Gratis. Kali ini saya bakal coba sharing kepada teman-teman semuanya tentang belajar web development dari dasar sampai teman-teman bisa membuat sebuah website teman-teman sendiri. Di sini baru 2 materi yang saya susun dan ini bakal terus bertambah teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang fundamental web. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah memahami bagaimana website bekerja dan peran HTML, CSS, dan serta JavaScript di dalam sebuah website. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman di sini ada sedikit pertanyaan ya. Mungkin teman-teman sering bertanya ya tentang apa itu website, kemudian bagaimana cara kerja dari website, kemudian bagaimana HTML, CSS, dan JavaScript itu berkontribusi dalam sebuah website gitu. Itu semua bakal kita bahas tuntas pada video kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjawab teman-teman semuanya ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah apa itu website gitu. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui adalah website merupakan sebuah kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet, berisi berbagai informasi dalam bentuk format seperti teks, gambar, bahkan pun video. Suatu website dapat menampilkan informasi dengan baik dengan 3 teknologi utama. Jadi website membutuhkan 3 teknologi utama ini, yaitu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, apa itu HTML, CSS, JavaScript? Kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama adalah HTML. Jadi HTML itu merupakan sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana dia merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah struktur dasar dari halaman website teman-teman gitu. Kemudian juga HTML itu seperti sebuah kerangka yang mengatur elemen-elemen seperti judul, paragraf, gambar, dan bahkan tautan gitu. Oke, di sini saya sedikit gambaran tentang bagaimana struktur dari HTML itu sendiri. Untuk saat ini teman-teman tidak terlalu tahu lah ya tentang ini untuk apa dan sebagainya. Itu semua bakal kita bahas pada video khusus untuk pembahasan tentang HTML gitu. Jadi teman-teman cukup tahu aja struktur HTML itu seperti ini gitu. Oke, kita langsung saja ke materinya lagi. Yang kedua itu adalah CSS. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana dia merupakan adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari website teman-teman. Jadi di mana teman-teman bisa mengatur warna, font, layout, dan bahkan elemen visual lainnya. Dan saya juga sudah menyediakan di sini contoh CSS-nya, di mana di sini teman-teman bisa mengatur warna. Jadi warna judul warna hijau, kemudian juga backgroundnya, kemudian juga padding dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah JavaScript. Merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas ke dalam website teman-teman, sehingga website teman-teman itu lebih interaktif dan dinamis gitu. Di sini juga saya sudah menyediakan sederhana tentang sebuah function dari JavaScript, di mana dia menjalankan atau mereturn sebuah pop-up message gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kemudian juga contoh dari penggunaan JavaScript itu di mana teman-teman mungkin nanti bakal sering untuk memvalidasi sebuah formulir, kemudian untuk membuat animasi dan lain sebagainya gitu. Oke, kemudian bagaimana HTML, CSS, dan JavaScript itu bekerja sama? Oke, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah browser yang teman-teman pakai saat ini. Ketika teman-teman melakukan sebuah searching di internet, browser teman-teman akan mendeteksi atau membaca file HTML terlebih dahulu. Kenapa? Karena HTML merupakan sebuah untuk membuat struktur dari HTML. Jadi browser bakal mendeteksi terlebih dahulu struktur dari halaman website tersebut gitu. Kemudian setelah itu baru browser bakal menerapkan sebuah gaya atau styling dari file CSS teman-teman gitu. Barulah yang terakhir, baru teman-teman bakal menjalankan JavaScript sebagai interaktif dan dinamis dari website teman-teman. Jadi untuk menambahkan sebuah interaktivitas dan membuat website kita lebih dinamis gitu. Nah, itu semua berjalan di belakang layar dari browser teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan bahas yaitu adalah bagaimana sebuah website itu bekerja. Ada beberapa istilah-istilah yang teman-teman perlu ketahui, dan ini juga bakal kedepannya teman-teman bakal sering dengar lah ya istilah-istilah ini, yaitu adalah yang pertama adalah request. Request itu apa? Request itu adalah proses untuk melakukan atau mengirim suatu permintaan ke server melalui browser client gitu. Nah, itu disebut dengan HTTP request gitu. Kemudian juga ada istilah server gitu ya.
server itu apa? Server itu berupa komputer yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengirimkan data ke website pengguna atau users gitu. Jadi server itu sebuah komputer yang selalu terhubung ke internet gitu ya. Kemudian server itu ada dua jenis teman-teman, ada server statis dan server dinamis gitu. Apa maksudnya? Server statis itu adalah server yang menampilkan atau menyajikan sebuah konten yang tidak bisa berubah-ubah gitu. Sedangkan server yang dinamis itu adalah server yang bisa menampilkan atau menyajikan suatu halaman konten yang dapat berubah-ubah seiring dengan sesuai dengan inputan atau bahkan sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan data yang ada di database atau bahkan di basis datanya gitu. Kemudian yang terakhir adalah respon. Respon itu apa? Respon itu adalah sebuah proses pengembalian jawaban dari server ke browser klien gitu. Nah, oke, mungkin teman-teman masih bingung. Di sini saya bakal menjelaskan melalui gambar ya, sedikit gambar gimana proses website itu bekerja gitu ya. Oke, di sini ada sisi klien. Jadi komputer atau browser yang teman-teman pakai saat ini itu disebut dengan sisi klien atau sisi browser kliennya, nah gitu ya. Kemudian di sini ada server. Jadi kita juga sudah jelaskan tentang server itu apa. Server merupakan sebuah komputer yang selalu terhubung ke internet gitu ya. Oke, ketika teman-teman melakukan sebuah permintaan mencari sebuah topik, misalnya di Google mencari sebuah topik tentang sesuatu, maka server Google bakal menangkap request dari teman-teman melalui browser komputer teman-teman, sehingga nanti server dari Google bisa mengolah request tersebut, mencari apa yang teman-teman cari gitu, sehingga nanti dia bakal mengembalikan berupa data. Nah, data itu dibungkus oleh 3 teknologi tadi, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Respon itu merupakan sebuah pengembalian jawaban dari permintaan teman-teman, dari berdasarkan request teman-teman gitu. Jadi dikembalikan ke browser teman-teman, sehingga nanti browser bisa merender data tersebut sehingga bisa menampilkan informasi yang informatif gitu. Semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, di sini juga saya bakal menunjukkan sedikit gambar ya tentang mendeskripsikan HTML, CSS, JavaScript itu. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, HTML merupakan sebuah kerangka. Jadi sama halnya juga website juga membutuhkan sebuah kerangka gitu. Nah, kemudian setelah HTML kita ditambahkan CSS, dia bakal lebih tertata, lebih rapi, kemudian lebih bagus lah ya ketimbang dengan HTML hanya kerangka saja gitu. Kemudian ketika ditambahkan JavaScript juga dia lebih interaktif gitu, tidak kaku gitu ya. Di sini dia masih kaku karena masih HTML sama CSS saja gitu. Dia rapi, dia tertata, cuma dia belum interaktif gitu. Nah, untuk membuat interaktif ya kita tambahkan JavaScript gitu dia, sehingga dia bisa lebih interaktif dan dinamis gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham penjelasan kali ini. Pada materi kali ini kita lanjut ke materi yang kedua. Sampai jumpa di materi yang kedua teman-teman.